Magnus Carlsen memimpin jauh meninggalkan Wesley So dengan perbedaan 7 angka setelah hari ini mengalahkan Anish Giri. Di lain pihak, Wesley tersungkur di tangan Teimur Radjabov. Game kita pagi ini adalah kemenangan brilian 53 langkah Magnus dengan buah hitam melalui permainan posisional yang sangat solid. Game dibuka dengan E4 dibalas C5, kuda F3 dan kuda C6, kemudian Rose 5 attack gajah B5. Di sini Magnus merespon E6, Giri rokade, kuda E7 dan D4. Pion ditukar, kuda makan, lalu menteri B6. Setelah gajah E3, Magnus menukar kuda dan pion A4. Di sini Magnus mengejutkan Giri dengan kuda makan gajah, mengorbankan menteri. Analisa Stockfish menunjukkan ini adalah sebuah kesalahan fatal. Anish Giri mengambil menteri, pion makan gajah, dan kuda D2. Setelahnya kuda D6, pion E5, kuda F5, lalu kuda E4, dan kuda C6. Pada langkah ke-13, karena sudah unggul material, Giri mulai bermain agresif. G4, kuda H4, lalu F4, dibalas H5. Pion H3 dan pion ditukar. Pion makan D5. Anish Giri mengambil pion N pasan. Dan sampai di sini analisa Stockfish menunjukkan bahwa permainan telah menjadi sama kuat. Pada langkah ke-17 Magnus melakukan rook lift, kemudian C4 dan F5. Dibalas Giri B4. Magnus mengambil pion, kemudian D7, mengorbankan pion. Magnus kembali mengambil, lalu kuda skak, gajah makan, menteri makan, dengan 2 ancaman sekaligus. Magnus menghentikan ancaman ini melalui kuda C6, kemudian benteng D1. Ancaman pada gajah, tapi sangat mudah, gajah mundur. Pion G5 dan kuda G6. Setelah benteng F2, Magnus menghindarkan raja ke petak F7. Menteri skak, kuda menutup skak. Dan di langkah ke-27 Anish Giri melakukan kesalahan posisional dengan mengadu benteng. Magnus menerima, menteri makan, kemudian dia menghilangkan pion. Dari sini tujuan Magnus sudah jelas. Dia ingin menghilangkan seluruh pion Giri untuk kemudian menang melalui pion bebas. Anish Giri melanjutkan menteri C7. Dan Magnus melepas taktik clearance pion E5, memberikan tempat bagi gajah. Setelah pion makan, gajah E6, ancaman pada pion. Giri mengambil pion dan benteng makan pion. Setelah menteri makan pion, kali ini kuda makan pion. Dan Magnus semakin dekat dengan tujuannya. Permainan berlanjut benteng E2, lalu benteng C6, menteri E3, kuda G6, raja H2, dan gajah C4. Benteng B2, benteng menyerang menteri, menteri F3, benteng E4. Setelah benteng B7, gajah E6, raja ke G1, dan Magnus melepas skak, raja H2, benteng makan pion. Magnus mencapai tujuannya, dan sekarang dia akan mulai untuk mempromosikan pion. Di sini setelah benteng B6 dari Giri, Magnus menaruh gajah di petak D5, menteri E3, dan benteng skak, raja H3, benteng G4 dengan ancaman skak menggunakan kuda yang akan memberikan Magnus kemenangan. Sebab itu raja cepat-cepat menghindar ke H2. Kemudian Magnus mulai menggerakkan pion bebas. Menteri D4, benteng G5. Tujuannya adalah untuk meletakkan benteng di belakang pion, mendukung promosi pion. Benteng D6, pion F3,
mulai mendekati petak promosi, benteng D7, dan benteng F5. Setelah menteri G4, gajah E6, benteng D1, dan kuda E5. Menteri H4, dan kembali taktik clearance yang sangat kuat, pion F2, ancaman promosi sekaligus ancaman royal fork. Anies kiri menggerakkan raja, kemudian gajah skak, raja turun, dan gajah kembali skak. Setelah raja G2, pion akhirnya promosi. Dan Anies kiri menyerah sebab setelah benteng makan menteri, gajah akan makan benteng skak, dan menteri kiri bukan tandingan bagi 4 perwira dan pion bebas Magnus.